Sayang sekali banyak orang dengan kesombongannya baru membacakan la ilaha illallah setiap sholat 100 kali sudah merasa paling soleh, padahal satu kalimat pun dia tidak merasakan kehadirannya. Itulah yang diramalkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Suatu saat agama akan hilang ketika banyak orang mengamalkan sesuatu yang dia tidak tahu. Suatu saat agama tidak akan ada lagi ketika banyak orang justru tidak mengamalkan sesuatu yang dia tahu. Dan suatu saat agama tidak akan ada lagi ketika banyak orang yang tidak berusaha tahu padahal dia tidak tahu. Dan agama akan kehilangan eksistensinya ketika banyak orang yang menghalang-halangi orang lain yang tidak tahu untuk tahu. Sekarang ini aneh, semua distandarisasi. Quran yang dikirimkan oleh Tuhan yang tanpa batas malah dibatasi oleh pikiran manusia. Sekarang logikanya begini, bukankah Tuhan itu firman Allah? Bukankah Injil itu firman Allah? Bukankah Taurat itu firman Allah? Bukankah Zabur itu firman Allah? Kalau itu firman Allah, siapa Allah? Dia yang kecerdasannya tanpa batas. Berarti yang difirmankan di dalam kitab itu sesungguhnya pengertian-pengertian yang tanpa batas. Seperti mengupas kulit bawang. Satu kulit luar dibuka, dapat kulit yang dalam lagi. Dibuka lagi, dapat kulit yang dalam lagi. Dibuka lagi, dapat kulit yang dalam lagi. Terus dibuka. Yang terakhir apa? Yang terakhir tinggal kekosongan saja. Dan saat kita menemukan kekosongan, air mata kita mengalir. Bukankah itu ketika ibu-ibu mengupas bawang? Pasti keluar air mata, bukan? Ya, kenapa? Ya pedih. Tapi secara spiritual ketika kita bisa mengupas lapisan luar, lapisan luar, lapisan luar, yang terakhir adalah hanya kekosongan, tidak ada lapisan lagi. Di kekosongan itu kita akan menemukan Dia yang sesungguhnya. Yang ada cuma hangat-hangat air mata kita. Itulah kitab suci. Jadi dalam sekali sesuatu yang dikirim oleh yang tanpa batas pasti isinya tanpa batas. Jadi tidak boleh ada batasan-batasan. Ayat ini pengertiannya begini, selain itu salah, nggak boleh. Ayat ini maksudnya begini, selain itu salah. Belajar Quran harus mengikuti tafsir. Tafsir itu buatan seseorang, bukan buatan Tuhan. Seseorang pasti terbatas. Dia menafsirkan setiap ayat berdasarkan pemahamannya, berdasarkan pengetahuannya, berdasarkan kesadarannya. Jadi ketika kita melampaui semua yang sudah ditulis oleh banyak orang, kenapa menjadi salah? Bahkan itu pun bukan suatu titik. Karena di balik semua itu ada kulit-kulit lain yang harus kita kupas. Jadi tidak boleh ada pembatasan tentang itu. Karena dia tanpa batas. Begitu dibatasi, semua menjadi terbatas.